Kang Pipin, bukankah dari pernyataan Presiden PKS sudah jelas bahwa sebetulnya giliran Anies untuk mendukung kader PKS di Pilkada DKI? Ya, kami tidak punya keistimewaan pilihan ya. Kalau kami sendiri, tentu kami harus bicara dengan mitra koalisi kami. Dan kalau kita lihat pernyataan Pak Syaihu, Pak Presiden, memang ya itu memang kita harapkan. Karena dulu 2017 kita berharap waktu itu adalah Sandi Mardani. Tapi karena kebijaksanaan pimpinan PKS waktu itu kami tidak jadi mengusung Sandi Mardani, akhirnya menjadi Anies Sandi waktu itu. Tapi kemudian di perjalanan seharusnya kami mendapatkan wakil ya ketika Sandi keluar, tapi tidak terjadi waktu itu Anies Ariza waktu itu. Jadi bagi kami kesempatan ketika kader kami bisa menjadi calon kepala daerah, tentu kami berharap itu juga terjadi sebagaimana prestasinya Kang Aher memimpin Jawa Barat, ratusan prestasi yang sangat luar biasa. Perubahan terjadi di Jawa Barat juga sangat luar biasa. Nah, juga di Sumbar misalnya Buya Mahyeldi, kemudian di NTB ada Dr. Zul. Nah, kita tentu berharap bahwa kader kita bisa maju, bisa memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa. Tetapi kami harus rasional, melihat siapa yang berpotensi, yang memiliki dua kapasitas. Satu adalah capacity to win, yang kedua adalah capacity to govern. Kemampuan untuk menang itu penting dengan melihat bagaimana elektabilitas, popularitas. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk memimpin. Kira-kira siapa yang akan mengkombinasikan duo dinamik antara kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang kira-kira bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Pak Anies punya prestasi di DKI. Tentu kami sangat menghormati dan kami mempertimbangkan. Kalau misalnya nanti mitra koalisi juga menawarkan Pak Anies sebagai berarti calon singkat kata Anies masih masuk dalam list masih masuk dalam pembahasan, tetapi yang lain juga kami tentu akan lihat. Baik. Tokoh-tokoh yang lain. Mas Wibi, kita juga mendengar bahwa Nasdem sedang menunggu jawaban dari Anies Baswedan soal tawaran maju di Pilkada DKI Jakarta. Jadi sudah ada jawabannya atau belum? Ya, belum memang. Tapi tentu harapan itu kami yakini itu ada. Karena yang kita rasakan bahwa kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap our beloved former governor kita, Bapak Anies Baswedan untuk comeback itu sangat besar. Majority. Dan saya rasa Bapak Anies Baswedan ini pastilah mendengar suara akar rumput dari teman-teman Nasdem di Jakarta. Untuk meminta beliau kembali lagi ke Jakarta. Saya rasa seperti itu. Tapi jelas sudah ditawari ya dari Nasdemnya secara official itu. Iya, pasti. Saya udah pasti kontak beliau. Pak Anies kembalilah ke Jakarta. Karena inilah rumah Pak Anies sesungguhnya. Kita bangun kembali lagi Jakarta yang kemarin sempat ditinggal berapa lama, yang dipimpin oleh pejabat sementara. Dan jawaban dari Mas Anies? Ya, beliau udah sampaikan untuk kemarin penutupan dari Timnas ya. Beliau butuh waktu untuk jeda sesaat. Mudah-mudahan hasilnya baik. Oke, jeda sesaat ya. Bang Rey, soal pernyataan tadi Presiden PKS, kalau Anies maju itu seperti terdegradasi ya dari level nasional ke level daerah lagi. Anda sepakat tidak? Iya, bagi saya sih sebetulnya kalau Anies maju lagi ini agak agak menurunkan apa yang sudah dicapai oleh Anies selama ini gitu. Tapi ya kalau untuk sekedar jadi perahu politik 5 tahun ke depan is oke, dia bisa pakai DKI Jakarta lagi. Cuman itu tadi beliau ini udah tokoh nasional kembali lagi ke Jakarta akan berat gitu. Dalam konteks itulah menurut saya PKS, saya sih menafsirkan apa tadi yang disebutkan oleh Presiden PKS itu udah nutup kunci banget tuh sama Anies gitu loh. Aku agak beda sama Pipin, meskipun Pipin orang PKS ya gitu. Bagi saya itu udah nutup, susah gitu itu. Artinya nggak hanya sekedar bahwa Anies itu pernah didorong oleh PKS dari calon presiden gitu. Tapi mungkin ada sesuatu yang membuat PKS lebih dari itu untuk tiba-tiba menutup pintu bagi Anies. Tapi Kang Pipin bilang masih terbuka ya Kang, masih masuk dalam list loh. Kita kan menafsirkan pernyataan presiden tadi kan. Pipin mungkin lebih dalam dari saya, cuma kalau saya menafsirkan apa yang disebut oleh presiden itu kata-kata yang sudah nutup kunci. Nutup kunci itu kan naikkan ke atas untuk tidak lagi di sini gitu. Dia kan udah naikkan ke atasnya Anies, masa diturunkan lagi ke bawah. Selain PKS, Bang Rey melihat apakah partai lain di koalisi perubahan ada Nasdem, PKB itu masih tertarik untuk mengusung Anies? Ya sebetulnya ada dua figur menurut saya kalau didorong masuk ke DKI Jakarta itu akan menjadi pusat perhatian. Satu namanya Anies, dua namanya Ahok. Keduanya kalau nanti dimasukkan ke DKI Jakarta, duel lagi dong. Duel lagi. Seperti Pilkada 2017. Dan menurut saya
Menarik. tanda kutip ya, membuat calon-calon yang lain udah kehilangan pamor dengan sendirinya gitu. Hah? Ya, kita nggak tahu itu. Bisa duel, bisa duet. Bisa duel atau duet ini? Makanya kalau dua ini masuk, sebetulnya udah kehilangan pamor nih yang lain-lain. Oh. Pilihannya adalah ya, mendukung salah satu di antara keduanya atau memasangkannya gitu. Oke, coba kita Memang tanya. magnetnya masih ada di dua tokoh ini. Masih ada magnet ya, dua tokoh ini ya? Di Anies atau di Ahok. Nah, Ahok. cuma kalau saya lihat sekarang ini, Ahok jauh lebih berpotensi didorong maju ke DKI Jakarta ketimbang Anies. Karena Anies itu kan ada persoalan udah pernah jadi calon presiden kan. Kembali ke DKI Jakarta itu mungkin agak sulit. Apalagi diusung oleh Nasdem gitu ya. Yang Nasdem sudah masuk ke koalisi yang disebut kemungkinan besar masuk ke koalisinya Pak Prabowo. Padahal masyarakat di DKI Jakarta ini umumnya adalah orang yang mendukung Anies karena memang berbeda dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Kecuali nanti Gerindra ikut mendukung Anies, lain lagi cerita. Masih mungkin nggak tuh Gerindra mendukung Anies? Justru di bayangan Pilkada DKI? saya kalau Gerindra nggak mendorong kader mereka, mereka punya potensi untuk dorong Anies maju bersama dengan Nasdem. Kenapa? Anies ini kan masih punya magnet politik ya. Kalau ia semata didorong oleh Nasdem, ia bisa menjadi tanda kutip lah ya hubungannya dengan pemerintah pusat itu seperti hubungan DKI dengan Pak Jokowi kemarin gitu loh. Jadi ada dua pemberitaan lah yang berhubungan dengan Jakarta, satu di level nasional maupun di level daerah. Gitu. Jadi cara berpikirnya adalah daripada jalan sendiri, kawan ini lebih baik kita masukkan ke dalam diri kita gitu. Artinya nanti dia ikut serta membackup kekuasaannya Pak Prabowo melalui jalur Gubernur DKI Jakarta yang didorong oleh Gerindra bersama dengan Nasdem.